Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat ini bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, memfokuskan diri selama 2 jam ke depan untuk menerima berkat Tuhan lewat puji-pujian, kebenaran firman Tuhan, dan ucapan syukur kita naikkan bersama-sama di tempat ini. Mari kita semua satukan hati dan pikiran kita. Kita mau duduk dengan tenang, kita mau fokus untuk beribadah dengan penuh hikmat dan ucapan syukur pagi hari ini. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini tentu merasakan begitu banyak anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mungkin dari Bapak Ibu datang setelah 1 minggu ini bekerja, menyelesaikan studinya masing-masing. Begitu banyak anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Tapi mungkin juga ada yang datang dengan penuh beban, mungkin beban pekerjaan, beban tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, ataupun beban kehidupan lainnya, berumah tangga, pergaulan di lingkungan masyarakat, atau di keluarga. Tapi kita mau hari ini, di tempat ini, kita meyakini satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan memberikan kita sukacita, hati yang tenang, pikiran yang jernih dan penuh hikmat setelah pulang dari tempat sini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan syukur kita. Untuk anugerah Tuhan yang sangat besar. Oleh karena Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk ada di tempat ini, untuk merasakan berkat-berkat Tuhan, untuk dapat bertemu dengan sanak saudara, kerabat, teman-teman, bahkan dipercayakan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh berkat anugerah yang sangat besar untuk kita semua. Perlindungannya nyata di hidup kita semua. Sangat besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau izinkan kami ada di tempat ini. Berdiri menghadap tahta-Mu. Kita naikkan syukur kita dengan sebuah puji-pujian. Sangat besar anugerahnya, akan dimedley dengan besar anugerah-Mu. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sangat besar anugerahnya yang telah kami alami, hingga selamatlah kita kini dan nanti. Dengan penuh ucapan syukur kita akan pujikan pujian ini. Begitu besar anugerahnya yang kita telah alami, di mana kita sesat dulu dan kita selamat untuk menuju surga nanti. Berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Sering bahaya, sering bahaya dan jerat mengancam hidup kita. Bersama-sama katakan, oleh anugerah kita selamat. Oleh anugerahku selamat ke surgaku tuju di rumah Bapa.
tempat ini, oleh karena berkat Tuhan, oleh karena anugerah-Nya yang begitu besar dan nyata bagi hidup kita. Terima kasih Yesus. Kita pujikan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan keyakinan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, oleh karena berkat kasih setia-Mu begitu besar dan nyata bagi kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan syukur kami kehadirat-Mu. Kami bawa beban-beban kehidupan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin satu pribadi, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya, mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mau mengamini seluruh puji-pujian kami pagi hari ini ya Bapa. Kami diberikan kesempatan oleh karena kasih setia-Mu, kasih karunia yang begitu besar bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau layakkan kami untuk hadir di bait suci-Mu yang kudus ini. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Dan setiap tata cara ibadah kami boleh memberkati setiap kami ya Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditanami benih-benih firman Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat melangkah lebih baik lagi di hari kesehari. Kami menyerahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini,
Engkau sampaikan mereka di tempat ini, Engkau mempercepat langkah mereka untuk dapat hadir bersama-sama dengan kami berhimpun untuk memuji muliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat puji-pujian dan firman-Mu. Ampuni ya Bapa dosa kesalahan yang sudah kami perbuat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi saya ingin mengucapkan dan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja terlebih dahulu. Selamat pagi. Puji Tuhan, menyapa teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Zoom. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, kedengeran lah ya sampai sini ya. Puji Tuhan, di mana minggu pertama di bulan Agustus ini kita diizinkan untuk ibadah onsite, dan minggu ini juga adalah perdana kita nggak perlu lagi pakai Google Form untuk bisa hadir tempat ini. Jadi kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, mungkin yang tidak ada di luar kota atau tidak dengan kesibukan tertentu bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kita rindu bersama-sama beribadah di tempat ini, bercengkrama bersama, melihat saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama kita nggak lihat mukanya, kita bisa ketemu lagi di tempat ini seperti 3 tahun lalu gitu ya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus bersuka cita. Pagi hari ini kita akan mengangkat satu pujian peneguhan, kita akan medley pujian ini, kasih besar dengan kasih Allah yang tak berkesudahan. Kita mau nyatakan bersama-sama bahwa kasih-Nya begitu besar buat kita. Kita akan pujikan dengan sukacita dan penuh semangat. Kasih dari Tuhanku, puji syukur kita serukan bersama-sama. Pujian ini, tinggalkan semuanya, datang pada kasih-Nya. Mari kita terima janji selawat-Nya, karena kasih-Nya yang begitu besar. Tinggalkan semuanya, datang pada kasih-Nya. Terima janji selamatnya, kasih besar.
berdiri, yang di gereja ataupun yang di Zoom, kita mau tepuk tangan sama-sama. Ikutin temponya drum ya. Dengan sukacita kita mau menari. Kurang ada suaranya nih. Sekali lagi ya. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacita. Sukacitanya, digoyang-goyang badannya, kita tepuk tangan, walaupun dengan masker, kita mau tersenyum. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya sekali lagi ya? Dengan sukacita kita nyanyikan tanpa musik. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai harus dengan sukacita loh. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kapan? Selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya setelah pujian ini semuanya lemes, semuanya penuh dengan sukacita, dan kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdianto. Judul tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan, diberkati untuk menjadi berkat. Kita yakin dan percaya semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, pasti ingin hidupnya, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, bahkan yang di pikiran kita, kita mau menjadi berkat bagi sama-sama kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita persiapkan bersama-sama. Kita rindu kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita. Kita akan dipersiapkan dengan pujian, ku rindu sabdamu. Kita rindu firman-Nya, berbicaralah kepada kita firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan.
sabdamu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Kita pujikan pujian ini sekali. Dipersilakan Bapak Ferianto. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar sabdamu Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengar, menerima firman-Mu Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan renungan ini. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang berbicara secara langsung melalui hamba-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah. Shalom. Oh, luar biasa. Hari ini minggu pertama bulan Agustus, sama-sama kita kalau sekolah bilangnya PTM, ya, pertemuan tatap muka. Ya. Jadi hari ini kita kembali on-site, ya, kita sama-sama beribadah di gereja, di tempat kita beribadah sekarang, di Gereja Baptis Cengkareng Indah. Walaupun kita tetap membuka Zoom, ya, kita tetap membuka Zoom untuk yang berhalangan. Kalau di sekolah anak saya kemarin dapat briefing, yang berhalangan itu harus ada surat katanya. Ya, yang boleh pakai Zoom itu harus ada surat keterangan batuk pilek, surat keterangan sakit gitu ya. Tapi di gereja tidak ya. Yang berhalangan saja silakan ikut melalui Zoom. Ya, puji Tuhan ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya pada pendeta yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat renungan pada pagi hari ini. Diberkati untuk menjadi berkat, ya, diberkati untuk menjadi berkat. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Berkat, ya. Abraham dia akan diberikan berkat. Tapi sesungguhnya apa itu berkat? Saya tanya, hari ini diberkati Tuhan? Amin. Amin. Berkat itu apa? Tadi puji-pujiannya memberkati kita? Amin, ya. Berkat bagi kita. Ya, saya akan bercerita sesuatu tentang berkat, ya. Suatu ketika ada seorang raja, ya, sama temannya pergi berburu. Nah, temannya ini yang selalu menyiapkan senjata untuk raja ini, ya, menyiapkan senjatanya, pelurunya, senapan yang digunakan. Tapi suatu ketika temannya ini melakukan kesalahan, sehingga ketika sedang berburu, ya, tembakannya itu berbalik kepada sang raja, sehingga apa? Jempolnya itu kena, ya, sehingga raja itu kehilangan jempolnya. Tapi apa respon temannya? Wah, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Jempolnya kena, berkat Tuhan katanya, gitu ya. Kata temannya, ini berkat Tuhan. Raja bilang, apaan ini berkat Tuhan? Ya, bagaimana mungkin ini berkat Tuhan? Sorry, ini saya kayaknya feedback ya. Sebentar ya. Ya, apa itu berkat Tuhan? Orang saya kenal, lalu raja itu sangat murka, lalu memenjarakan temannya. Langsung kamu saya penjara gitu ya. Setahun kemudian, ya, selang setahun kemudian, raja itu pergi berburu lagi ke daerah yang berbahaya. Ya, dia berburu ke daerah yang berbahaya sehingga dia ditangkap oleh suku kanibal. Ya, tahu ya suku kanibal? Suku yang suka memakan orang. Lalu raja ini dibawa, ya, oleh suku ini. Ketika mau dibakar, ya, orang-orang itu betul mendekat. Pas dilihat, raja itu jempolnya nggak ada. Wah, suku ini nggak berani makan, karena menurut mereka kalau memakan manusia yang utuh itu berbahaya, gitu ya. Bukan berbahaya, tidak menjadi berkat atau ini tidak boleh, gitu ya, oleh suku itu. Akhirnya raja itu dilepaskan. Saat dilepaskan, raja itu berkata, betul juga kata teman saya ya, bahwa jempolnya hilang itu berkat Tuhan, gitu ya, berkat Tuhan. Lalu dia berkata, oh saya sangat bersalah kepada teman saya, gitu ya. Saya sangat bersalah kepada teman saya. Lalu sampai di kerajaannya dia langsung ketemu temannya yang di penjara. Dia bilang, wah kamu betul, dengan jempol saya hilang, saya tidak jadi dimakan oleh suku kanibal. Wah seharusnya saya tidak memenjarakan kamu. Tapi temannya ini berkata juga, saya di penjara ini juga berkat Tuhan. Kenapa? Kalau saya tidak di penjara, kata dia, saya akan berburu bersama-sama dengan raja dan saya yang akan dimakan, bukan raja, gitu ya. Saya akan dimakan, saya akan mati, gitu ya. Jadi di penjara itu juga berkat Tuhan, gitu ya. Jadi kehilangan jempol atau kehilangan kebebasan karena di penjara merupakan berkat Tuhan sehingga tidak kehilangan nyawa dari raja maupun temannya. Kita tidak tahu berkat Tuhan itu berbentuk apa, ya. Kita tidak bisa meminta ini berkat Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita itu adalah semua berkat dari Tuhan. Jadi apa itu berkat? Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir berkat, ya, kita berpikir, waduh Tuhan saya diberkati, gaji saya naik, wah, ya, gaji saya naik ya, gaji saya naik, wah, saya punya tabungan emas yang banyak, gitu ya, saya punya investasi, wah, investasi naik, sekarang investasi lagi naik katanya, gitu ya, investasi sekarang, ya, di masa depan akan semakin naik. Saya punya kekayaan material. Itu adalah berkat. Ya. Sehingga sekarang
ada yang sering kita lihat pengajaran-pengajaran bahwa orang yang tidak diberkati secara material adalah orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Orang yang sedang didisiplin. Ada yang berkata kalau engkau tidak diberkati dengan material, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kamu harus berkenan di hadapan Tuhan baru diberkati secara material, ya. Mungkin itu yang dinamakan teologi kemakmuran, ya, teologi kemakmuran. Apakah itu? Ya. Tentu saja bukan, ya. Ya. Bukan hal-hal tersebut yang menjadi berkat. Yang menjadi berkat, ya. Kalau menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan hilang jempolnya, membawa kebaikan, ya, karena tidak kehilangan nyawa, ya. Lalu kedua adalah doa restu, pengaruh baik, ya, itu dari orang yang dianggap suci, ya. Kalau kita ini adalah sebelum berangkat meninggalkan kampung halamannya dia memohon berkat, ya. Berkat juga berupa materi ini, ya. Berupa kalau kenduri, ya, kenduri apa ya namanya, kalau kita ada kenduri gitu di lingkungan biasanya bawa berkat berupa besek gitu, ya. Itu berkat katanya. Untuk undangan itu pulang masing-masing membawa berkat, ya. Mendatangkan kebaikan, membawa bermanfaat, berkah katanya. Nah, itu berkat. Uangnya banyak tapi tidak berkat. Maksudnya uangnya banyak tapi tidak bahagia gitu. Jadi uangnya banyak walaupun uangnya banyak tidak berkat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat, ya. Lalu saya coba cari di Google. Sekarang gampang, ya, kita nyari di Google gitu, ya. Apa sih arti berkat gitu, ya. Lalu saya mendapatkan dari Dr. Frederick Edward Marsh, ya, ini hidup di tahun 1858-1931. Dia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan mengungkapkan hasil pembelajarannya itu dari khotbah, ya, kepada orang lain dengan khotbah dan buku, ya. Dia juga menjadi pembicara. Dalam pembelajarannya, ya, F.M. Marsh itu menyebutkan apa itu berkat Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, ada 11, ya, ini menurut F.M. Marsh. Yang disebut berkat Tuhan adalah sebuah penerimaan yang tidak pernah bisa dipertanyakan, ya. Ketika Tuhan memanggil kita, kita masih sebagai orang berdosa, betul? Ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Saat kita tenggelam, saat kita berada di lumpur dosa kayak tadi, sangat besar anugerahmu itu dari ciptaan dari siapa? Siapa ciptaan siapa? Saya lupa jadi itu. Siapa? Amazing Grace. Ya, Amazing Grace itu dia orangnya seorang penjual budak yang tadinya, ya, penjual budak yang akhirnya bertobat ketika diombang-ambingkan di laut. Aduh, saya lupa namanya. Ya, Amazing Grace, sehingga dia menciptakan lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Ya. Jadi ketika kita masih berdosa, kita sudah dipanggil. Bahkan Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan dia sudah memilih kita, ya. Jadi kita sudah diterima sebagaimana apa adanya kita. Itu yang pertama. Menurut Frederick Edward Marsh, itu ada di Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Ya. Hal yang kedua adalah warisan yang tidak akan hilang. Kita percaya kepada Tuhan, kita dianggap menjadi anak-anak Allah, ya. Kita dianggap menjadi anak Allah, sehingga kita menerima warisan daripada Tuhan yang tidak bisa hilang, ya. Ketika kita percaya Yesus, kita mendapatkan keselamatan, warisan yang daripada Tuhan, ya. Yang ketiga, sebuah pembebasan yang tidak akan pernah terabaikan. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Di atas kayu salib Tuhan menebus semua hutang dosa kita. Ya, sehingga kita tidak lagi dimintai pertanggungjawabkan atas dosa kita, karena semuanya sudah lunas. Hutang kita sudah dibayar, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus Yesus. Sebuah pembebasan yang tidak pernah bisa diabaikan. Yang keempat, kasih karunia yang tidak pernah dapat dibatasi. Kasih karunia dari Allah yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita, ya, tidak dibatasi oleh apapun.
Yang kelima, ya, harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ya, kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di hadapan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Itu ada di dalam Ibrani 6 ayat 18 dan 19. Kita juga mendapatkan hadiah yang tidak bisa diambil lagi. Hadiah keselamatan yang kita terima, ya, itu tidak bisa diambil oleh apapun. Lalu sukacita yang tidak pernah berkurang. Ya, Tuhan katakan sukacitaku penuh di dalam engkau. Aku memberikan sukacita kepadamu dan tidak akan pernah berkurang. Lalu yang kedelapan, kedekatan dengan Allah yang tidak bisa diacukan. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus memaintain kedekatan kita dengan Allah. Itu di Efesus 2 ayat 13. Ya, di dalam yang Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang tidak dapat diganggu. Damai sejahtera yang ada dalam hati kita tidak dapat terganggu oleh apapun. Ya, dalam situasi keadaan apapun, kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kebenaran yang tidak pernah ternoda itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dan keselamatan yang tidak dapat dibatalkan itu Ibrani 5 ayat 9. Sungguhnya masih banyak lagi yang dapat dikategorikan berkat Tuhan, ya, selain berkat materi yang tertulis di dalam Alkitab sebagai janji-janji Allah kepada kita umatnya, yaitu orang panggilan Tuhan. Lalu apa selanjutnya? Kita udah tahu nih, kita dapat berkat. Amin. Tadi kita diberkati, semuanya diberkati, kita dapat berkat daripada Tuhan. Kita sudah terima berkat dari Tuhan. Terus selanjutnya apa? Ya. Saya berapa bulan yang lalu kita pernah tahu film Spider-Man No Way Home. Ada yang nonton? Ada yang nonton Spider-Man No Way Home? Wah, nonton ya? Ya. Diceritakan ada 3 Spider-Man. Saya juga bingung ada 3 Spider-Man, ya. Tiba-tiba muncul 3 Spider-Man, katanya dunia paralel. Saya nggak percaya dunia paralel, ya. Multiverse, ya. Tapi saya cuman ambil intinya. Dari ketiga Spider-Man tersebut, ya, dari banyak Spider-Man 1, 2, 3, lalu Amazing Spider-Man, ada Spider-Man. Satu kata yang semuanya sama didapat dari paman atau bibinya. With the great power comes a great responsibility. Spider-Man mendapatkan anugerah berkat, ya, ketika dia digigit laba-laba, ya, digigit laba-laba gitu, ya. Dia menjadi superhero. Ya, menjadi superhero karena digigit laba-laba. Lalu oleh pamannya, walaupun pamannya nggak tahu atau bibinya nggak tahu, dia berkata, with the great power comes the great responsibility. Oleh karena itu dia menggunakan kemampuannya itu untuk menolong orang lain. Apa yang dia punyai dia lakukan untuk menolong orang lain. Sampai dia menyebut friendly neighborhood Spider-Man gitu, ya. Dia membantu orang-orang di sekitarnya dengan apa yang dia miliki. Sama dengan berkat, ya. Saya membaca di satu renungan dari Rick Warren, dia berkata, with blessing comes responsibility. Ya, with great blessing comes great responsibility. Dengan kita menerima berkat Tuhan, ya, dengan kita menerima berkat Tuhan, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadi berkat. Ya. Apa yang kita terima berkat Tuhan menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan kepada orang lain, untuk menyalurkan berkat kita kepada orang lain. With blessing comes responsibility. Dengan berkat kita memiliki tanggung jawab. Ya, saya di sini mau ilustrasikan. Wah, gak kelihatan ya kameranya. Gak apa-apa. Yang di zoom. Ya, ketika kita percaya Yesus, ya, ketika kita belum percaya Yesus, gelas kita masih kosong. Ya, gelas kita masih kosong. Kita belum dapat berkat Tuhan. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Betul? Amin. Kita diberkati.
Kita diberkati oleh Tuhan terus, ya, sampai gelas ini penuh. Oke? Kalau sudah penuh, terus apa lagi? Berkatnya berakhir? Tuhan katakan, aku memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi berkat itu harus kita berikan kepada orang lain. Begitu berkat itu kita berikan kepada orang lain, apakah jadi ini kita kosong? Tidak, karena Tuhan sumber berkat itu memberkati kita lagi. Terus dan terus seperti itu. Kalau kita tidak memberkati orang lain, berkat itu hanya diam segini aja. Betul? Tetapi kalau kita memberikannya kepada orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita dengan terus menerus menjadi penuh berkat kita. With blessing comes responsibility. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus memberkati orang lain. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, dia harus melakukan perjalanan kemana dia tidak tahu. Tetapi dia tahu Tuhan akan memberkati dia. Ya, Tuhan berjanji akan menjadikan dia bangsa yang besar. Tetapi bagaimana dia menjadi bangsa yang besar sedangkan dia tidak punya keturunan? 25 tahun kemudian dia baru mempunyai keturunan. Tapi sekarang dia menjadi bangsa yang besar, kita adalah keturunannya. Jadi Abraham taat kepada panggilan Allah, dia menerima janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, ya, diberkati dan namanya akan menjadi berkat. Allah memberkati Abraham untuk menjadi berkat, ya. Jadi sama seperti tadi. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Seperti yang tadi, berkat itu harus disalurkan, harus diberikan kepada orang lain supaya kita tetap menjadi berkat. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita dapat menjadi berkat? Kita dapat memenuhi kebutuhan orang lain, apakah itu secara fisik maupun emosional. Bukan hanya materi, tapi juga nasihat-nasihat kita atau sharing-sharing kita kepada orang lain. Karena firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaan kenapa? Kenapa saya harus menyalurkan berkat? Kenapa saya harus memberkati orang lain? Apa tujuan Allah menyuruh Abraham, engkau kalau sudah diberkati, engkau harus menjadi berkat? Kenapa dia menyuruh kita, kalau engkau sudah diberkati, engkau harus menjadi saluran berkat Tuhan? Kenapa? Ya. Pertama yang saya pelajari, kita memberkati orang lain, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, di dalam Lukas 18 ayat 29 sampai 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ketika kita memberikan berkat kita ikut kepada Tuhan, ya, menyalurkan berkat kita, dia akan memenuhi kebutuhan kita. Dia akan melipat kali gandakan apa yang kita sudah berikan kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Dia akan memberikan lipat kali ganda. Ya, jadi Tuhan berjanji ketika kita memberkati orang lain, dia akan memberikan, mencukupi, memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, ketika kita peduli untuk orang lain, ketika kita memberikan berkat kita kepada orang lain, Tuhan yang akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah kehidupan kita.
Dia yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu hal yang pertama. Ya, kenapa? Karena dengan kita memberikan berkat, Tuhan akan memenuhi kehidupan kita, kebutuhan kita. Yang kedua, berkat kita kepada orang lain akan kembali kepada kita. Ya, firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ya. Sabtu kemarin kita ada PBI, ya PBI WBI dengan rencana Tuhan jadi digabung gitu ya. Kebetulan saya bawa renungan juga tentang perpuluhan gitu ya, tentang persepuluhan. Jadi apa yang kita beri kepada Tuhan itu akan dikembalikan lipat kali ganda oleh Tuhan. Satu hal di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Saya belajar firman Tuhan itu dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persembahan seperpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, firman Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Mau bermain dengan Tuhan gitu ya, mau mencobai Tuhan. Boleh, ini cobailah Tuhan atau ujilah Tuhan dengan apa? Perpuluhan. Berikan kepada Tuhan perpuluhan, maka engkau akan diberkati dengan lipat kali ganda. Apakah engkau tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Ya. Memberkati dengan perpuluhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Dengan demikian kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kemarin kita mengutamakan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia yang akan mencukupkan kita dengan sisa 90% itu. Kadang-kadang kita berpikirnya terbalik gitu ya. Kita percaya kepada Tuhan, ya percaya. Sini percaya semua? Percaya. Percaya Tuhan mencukupkan? Percaya. Silakan berikan perpuluhan. Wah, gak cukup. Kalau Tuhan sudah beri perintah 1/10, maka sisanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi berkat kita akan kembali kepada kita. Ya, berkat yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Ya. Jadi kalau kemarin saya berbicara tentang kesaksian Rick Warren, ya, Rick Warren dan istri, dia selalu berkata, saya menguji Tuhan, dia bilang gitu ya. Saya berikan persembahan, saya berikan persepuluhan. Saya lebih baik berikan persepuluhan daripada saya membayar hutang. Saya lebih baik berhutang kepada orang lain daripada berhutang kepada Tuhan. Ya. Saya lebih baik berhutang kepada orang lain, kepada siapa, daripada berhutang kepada Tuhan. Jadi satu dapat $10 ya kasih $1. Gitu ya. Jadi berkat itu akan kembali kepada kita. Itu hal yang kedua. Ya, kenapa kita harus memberikan persembahan, memberikan berkat kepada Tuhan, ya, kepada orang lain, menyalurkan berkat kepada orang lain? Karena pertama kita percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Berkat itu akan kita salurkan kepada orang lain dan Tuhan akan memberkati kita. Berkat itu kita berikan kepada orang lain maka akan kembali kepada kita. Yang terakhir, semakin kita diberkati oleh Tuhan, maka semakin tanggung jawab bagi kita untuk memberkati orang lain. Ya, dalam Lukas 12:49 dikatakan, tetapi barang siapa tidak tahu kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita harus berani mengambil sikap, komitmen kepada Tuhan. Semakin kita diberkati, maka semakin kita memberkati orang lain. Ya. Jangan kita malah diberkati, malah berpikir lebih, wah kalau saya memberikan kepada orang lain maka saya akan kurang gitu ya. Tapi tuntutan dari Tuhan, setiap kali kita diberkati, maka Tuhan mengharapkan kita untuk juga membantu orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat.
ya, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan tidak memberikan berkatnya untuk diri kita sendiri, ya, tetapi untuk mengadakan atau membuat perubahan, perbedaan, ya, di dunia di sekitar kita. Kita akan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita akan menjadi berkat bagi gereja kita, ya. Tuhan tidak memberikan berkat bagi kita hanya untuk kita diam aja menikmati berkat itu. Tetapi itu yang Tuhan inginkan, ketika kita mendapatkan berkat, kita akan memberkati orang lain. Apa yang kita terima dari Tuhan, hendaknya kita salurkan, kita berikan kepada orang lain untuk menjadi berkat. Berkat bukan hanya tadi secara materi, ya. Berkat utama dari kita adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, kita percaya, menjadi orang percaya, kita dipanggil, itu adalah karunia, berkat, anugerah daripada Tuhan. Bahwa kita telah diselamatkan, kita mengetahui jalan yang benar, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Apakah kita tidak mau memberikan atau kita tidak mau mewartakan tentang keselamatan itu kepada orang lain? Kita bukan mau mengkristenkan, ya, karena kadang-kadang oh dia mau mengkristenkan. Kita bukan mau mengkristenkan, tapi kita merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang kita harus salurkan, yang harus kita sampaikan kepada orang lain, supaya mereka pun mendapatkan berkat yang sama, menjadi percaya kepada Kristus. Itu adalah berkat yang harus kita salurkan, kita sampaikan, kita berikan kepada orang lain supaya mereka pun percaya. Jadi bukan hanya secara materi, tetapi sukacita yang kita terima daripada Tuhan, kita sampaikan bahwa kita bersukacita karena kita sudah diselamatkan, kalau berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita salurkan kepada orang lain supaya orang lain pun bersukacita. Ya, dengan demikian kalau kita sudah menyalurkan, kita akan merasakan campur tangan Tuhan memenuhi kehidupan kita, memenuhi segala kebutuhan kita, dan berkat Tuhan terus mengalir kembali kepada kita. Dan tentu saja semakin hari kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita semakin diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu banyak berkat yang Tuhan telah sediakan. Begitu banyak berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Bukan hanya sebatas berkat materi, tetapi berkat-berkat lain yang kita rasakan sepanjang hidup kita. Berkat yang kita rasakan, kita terima, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan menginginkan, Tuhan menugaskan kepada kita agar berkat itu disalurkan, berkat itu juga disampaikan, berkat itu juga dapat memberkati orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Di tengah jalan yang berliku-liku kehidupan kita, tentu saja banyak keluh dan kesah, ya. Tapi biarlah kita tetap menjadi saluran berkat. Kita tetap menjadi pancaran berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Pancaran Berkat-Mu sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Di jalan hidup berliku-liku
berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengikuti teladan Yesus untuk memberikan berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita, kepada orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baiklah kita masing-masing membuat komitmen memberi, menyalurkan berkat kita kepada orang lain untuk menjadi kesaksian bagi Kristus. Bagaimana Dia memberkati kita dengan luar biasa, dan kita pun menjadi saluran berkat bagi dunia ini, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Diberkati, kita diberkati untuk menjadi berkat dan menjadi pengantar berkat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Itu sesungguhnya menjadi tujuan Allah memberkati kita, agar Dia bisa menjangkau banyak orang, menjangkau semua orang untuk menerima berkat itu. Jika kita tidak menyalurkan berkat itu, siapa yang akan menyalurkan? Bagaimana mereka dapat menerima berkat itu kalau kita tidak menjadi saluran berkat bagi Tuhan? Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami, terutama berkat keselamatan yang daripada-Mu. Engkau yang memelihara kami, berkat itu tidak akan tergantikan Tuhan. Kami menerima berkat-Mu sepanjang hidup kami, tetapi Engkau menginginkan itu bukan untuk diri kami sendiri. Berkat itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan kami belajar, berkat yang kami terima, Engkau kehendaki agar kami juga memberkati orang lain. Kami diberkati untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pancaran berkat-Mu, jadi penyalur berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah orang lain melihat kasih Kristus kepada mereka, sehingga mereka dapat menerima berkat yang Engkau sediakan bagi mereka. Tuhan Yesus, Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau terus yang berbicara ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami selalu diingatkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Bapak Ferdianto untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita bersama-sama hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, karena kita sudah mendapatkan berkat yang sempurna dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ataupun persepuluhan maupun persembahan lainnya. Panggilan memberi diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Begini firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa untuk memimpin kita
sebelum memberi persembahan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami boleh terberkati oleh karena firman Tuhan ini. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan memberikan persembahan, persepuluhan maupun persembahan lainnya. Biarlah Tuhan yang menguduskan dan menyucikan setiap persembahan ini, dan Kau juga memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi tangan yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ke dalam tangan kuasa-Mu kami siap memberi. Haleluya, amin. Seperti firman Tuhan tadi, berkat yang besar kita terima, disitulah ada tanggung jawab besar yang kita harus lakukan. Dengan memberikan berkat, tentu saja Tuhan menjanjikan berkat sampai kepada anak cucu kita. Seperti pujian ini, berkat anak cucu, begitu besar Allah memberikan berkat bagi kita. Kita pujikan dengan penuh keyakinan sambil kita bersama-sama memberi. Berkat anak cucu, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memperhatikan warta gereja kita, Info GBICI pada hari ini, 7 Agustus 2022, di lembaran yang sudah diberikan oleh penerima tamu ataupun melalui foto yang sudah diberikan melalui grup WhatsApp Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Yang pertama,
Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Wijaya, STHMM, dalam khotbah pagi 1 tadi, dan Bapak Ferdianto, Eskom MM, dalam khotbah pagi 2 hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, keluarga, ataupun rencana-rencana ke depannya. Yang kedua, mohon didoakan Pendeta Stefanus dan rombongan dalam pelayanan hari ini di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, TPW JSS Salatiga, serta Bapak Maruli Pardede dan Ibu Rina Ong yang masih mengikuti seminar jemaat rumah hari terakhir, dan siang ini semua rombongan akan kembali ke Jakarta. Mari kita bersama-sama mendoakan perjalanan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara kita yang ada di Salatiga. Kemudian yang ketiga, Panitia Perancang Gereja atau PPG akan mengadakan musyawarah pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 11 siang. Karena itu mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara anggota Panitia Perancang Gereja. Di lembaran mungkin tertulisnya 14 Agustus, tapi info terbaru yaitu diundur ke tanggal 21 Agustus. Jadi mohon kehadirannya dan persiapannya untuk Bapak Ibu Saudara anggota Panitia Perancang. Kemudian selanjutnya upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada kebaktian pagi 2 hari Minggu pada tanggal 21 Agustus 2022. Mari kita mendoakan bersama-sama untuk upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan ini. Selanjutnya dari Panitia Doa mengajak kita semua untuk mengadakan doa dan puasa pada hari Rabu 10 Agustus 2022, sekaligus mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam doa bersama pada pukul 7 sore di gereja. Jadi hari Rabu besok jam 7 sore di gereja diundang oleh Panitia Doa untuk bersama-sama berkumpul, doa dan puasa. Kemudian dari PKRMB CI yang akan mengadakan persekutuan dalam rangka hari ulang tahun PKMB. Jadi serangkaian HUT PKMB jilid yang kedua di gereja jam 4 sore dengan acara Lomba Got Talent dengan MC Saudari Amanda dan Saudara David Sinurat. Kemudian pemain musik Saudari Nisia, Agung, dan Enrico, serta Saudara Ricky Charlie Hans. Mari seluruh kaum muda hadir dalam persekutuan ini hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Selanjutnya untuk yang berulang tahun minggu ini dan berulang tahun pernikahan minggu ini, yang pertama dari Ibu Deborah Wartina tanggal 7 Agustus, Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin tanggal 10 Agustus, Bapak Slamet Ernawan tanggal 12 Agustus, dan yang berulang tahun pernikahan minggu ini Bapak Ibu Yohanes Wijaya tanggal 9 Agustus yang ke-14. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan namanya ada di ruangan ibadah ataupun yang ada di Zoom, bisa maju ke depan dan bersukacita bersama-sama, dan kita akan pujikan pujian selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu
Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ferdianto untuk kembali ke mimbar. Selamat ulang tahun untuk Ibu Deborah Wartina dan Pendeta Stefan Ulamin dan Pak Slamet. Mungkin nggak ada semua di gedung gereja ya. Dan Bapak Ibu Yohanes Wijaya, mungkin Pak Yohanes dan Ibu tadi pagi satu dia pelayanan. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati kami sepanjang ibadah kami pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersuka cita oleh karena teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi mereka, khususnya kepada Pendeta Stefanus Ngatimin yang Engkau berkati bertambah umurnya, Engkau memberkati pendeta dengan pelayanan, berkati dengan kesehatan, dan Tuhan menyertai dia dalam segala keadaan yang dia lalui. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Deborah Wartina, Kau juga memberkati dimanapun beliau berada dengan kesejahteraan, Kau berkati dengan kesehatan, dan terus Kau memberkati beliau sehingga boleh merasakan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupannya sepanjang tahun dan untuk pertambahan umurnya. Berdoa juga Tuhan bagi Pak Slamet Ernawan, Engkau memberkati di dalam dia menjalani kehidupannya di kampung sekarang. Tuhan, Engkau memberkati terus dengan kesehatan dan biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu penuh. Juga memberkati ulang tahun pernikahan bagi Pak Yohanes dan istri. Engkau memberkati mereka terus ditambah-tambahkan cinta kasih dan menjadi keluarga yang boleh menjadi saksi, dan boleh Engkau berkati dengan kesehatan, kesejahteraan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa bagi saudara-saudara kami yang masih masih dalam kondisi sakit, Tuhan, yang masih terganggu kesehatannya. Engkau sendiri yang menjaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka. Biarlah mereka merasakan bahwa Engkau ada di samping mereka, Tuhan, dan terus menguatkan mereka. Kau pakai segala obat, dokter yang mereka lakukan untuk kesembuhan mereka, agar Engkau berkati dan mereka pulih kembali kesehatannya. Tuhan, juga berdoa bagi rencana yayasan pendidikan kami untuk membangun gedung sekolah. Tuhan, Kau memberkati segala rencana, Kau memberkati dana, Kau cukupkan Tuhan perencanaan ini semua, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, Kau memberkati kami semua sepanjang minggu ini. Kau berikan kami hikmah kebijaksanaan dalam melaksanakan aktivitas kami, khususnya dalam kami yang bekerja, berusaha, belajar, semuanya Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan, kami percaya seluruhnya ada di bawah rencana dan rancangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Engkau menyertai di dalam sepanjang hidup kami sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.